Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Pasti sehat semua kan ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Turofiah, bisa dipanggil Alia. Saya mahasiswi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, sedang melaksanakan PPL di MTS Al-Ma'arif Brudu. Di sini saya mengambil mata pelajaran matematika, khususnya pada kelas 7 dan 8. Jadi, kalian akan bertemu dengan saya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya melalui video seperti ini. Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai bab lingkaran. Untuk materi pada bab lingkaran, kalian simak pada video penjelasan saya setelah ini. Nah, sebelum materi kita dimulai, silahkan kalian buka LKS pada halaman 9. Di situ akan tertera bab 2 materi lingkaran. Kita masuk pada submateri yang pertama mengenai pengertian lingkaran. Nah, apa sih lingkaran itu? Jadi, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada sebuah bidang yang berjarak sama dengan jari-jari dari suatu titik tetap atau pusat lingkaran. Nah, jadi yang dimaksud dalam lingkaran ini merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Seperti ini. Pada gambar di sini. Baik, bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian lingkaran. Buka halaman 10. Nah, di dalam lingkaran terdapat bagian-bagian lingkaran yang dapat disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada pusat lingkaran. Nah, apa sih pusat lingkaran? Pusat lingkaran merupakan titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran. Contohnya yaitu pada titik O. Nah, seperti pada gambar di sini, gambar lingkaran di sini, yang merupakan pusat lingkaran adalah titik O. Kenapa? Karena titik O mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik yang ada pada lingkaran. Titik O ke titik A, titik O ke titik B, titik O ke titik C. Nah, yang selanjutnya yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Nah, contohnya pada gambar ini ya. Titik O ke titik A, titik O ke titik B, titik O ke titik C. Nah, kenapa OA, OB, dan OC ini termasuk jari-jari lingkaran? Karena garis-garis ini, garis OA, garis OB, dan garis OC itu menghubungkan antara titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Selanjutnya yaitu diameter lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Misalnya pada titik A ke titik B itu disebut ruas garis AB. Kenapa demikian? Karena kedua titik ini yaitu terhubung melalui titik pusat. Yang selanjutnya, busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Misalnya busur AC. Busur AC bisa ditulis dengan AC. Nah, kenapa AC ini disebut dengan busur lingkaran? Karena di sini nih, garis lengkungnya berada pada titik A dan C. Maka disebut dengan busur lingkaran. Selanjutnya, tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, bisa ditulis dengan ruas garis AC. Juring. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan jari-jari yang melalui ujung-ujung busur tersebut.
Misalnya juring BOC. Nah, karena juring ini kan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran, terus jari-jarinya itu melalui ujung-ujungnya ini, maka juringnya adalah B, O, dan C. Yang selanjutnya, tembereng. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Misalnya tembereng ADC. Ini kenapa disebut dengan tembereng? Karena dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Selanjutnya yaitu apotema. Apotema adalah garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran, misalnya pada OE ini. Jadi di sini yang termasuk apotema adalah OE karena garis hubung terpendek di antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, yang pertama yaitu keliling lingkaran. Apa sih keliling lingkaran itu? Jadi, keliling lingkaran merupakan panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari suatu titik dan kembali ke titik tersebut. Nah, untuk mencari suatu keliling lingkaran, rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali D atau K sama dengan 2Pi R. Keterangan dari rumus ini adalah K merupakan keliling, ini Pi, D adalah diameter, sedangkan R adalah jari-jari. Kita masuk pada contoh soal keliling lingkaran. Misalnya, terdapat satu buah bangun datar lingkaran yang memiliki nilai diameter sebesar 6M. Carilah keliling dari lingkaran tersebut. Pertama, kita harus mencari tahu apa yang diketahui terlebih dahulu pada soal ini. Diketahui diameternya adalah 6M dan Pi-nya 22/7. Jadi Pi bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, yang ditanya dalam soal ini adalah keliling lingkaran. Kita menggunakan rumus yang K sama dengan Pi kali D. Kita masukkan Pi-nya adalah 22/7, diameternya adalah 6, maka 22 dikali 6, 132/7. 132 dibagi 7 hasilnya adalah 18,85 M. Selanjutnya, yang kedua ada luas lingkaran. Nah, luas lingkaran di sini merupakan luas daerah yang dibatasi atau dikelilingi oleh kurva yang berbentuk lingkaran. Dan rumus dari luas lingkaran yaitu L sama dengan Pi R kuadrat atau L sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Nah, jika jari-jari suatu lingkaran berubah dari R1 menjadi R2 dengan R2 lebih besar dari R1, selisih luas lingkaran semula L dengan lingkaran baru L adalah L2 dikurangi L1 sama dengan Pi dikali R2 dikurangi R1 dikali R2 ditambah R1. Nah, perbandingan antara L2 dan L1 adalah L2 banding L1 sama dengan R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Jadi ini rumus untuk mencari perbandingan luas lingkaran. Nah, sedangkan ini untuk mencari selisih lingkaran semula dan lingkaran yang baru. Nah, langsung saja masuk pada contoh soal luas lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Berapakah luas lingkaran? Nah, yang pertama yang diketahui dalam soal ini adalah diameternya 28 cm. Sedangkan kita harus mencari R-nya, jari-jarinya. Dan R-nya adalah D dibagi 2. Maka D-nya ini adalah 28. Jadi masukkan 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14 cm.
Nah, selanjutnya yang ditanya pada soal ini adalah luas lingkaran. Langsung pada pembahasannya. Nah, pembahasannya di sini kita menggunakan rumus pi r kuadrat. Jadi, L sama dengan pi kali r kuadrat. Pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali R-nya, jari-jarinya ada 14 kuadrat. Lalu 22/7 dikali 14 kuadrat adalah 196. 22 dikali 196 hasilnya adalah 4312. Lalu dibagi dengan 7 maka hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Nah, kita sudah belajar mengenai bab lingkaran, yaitu subnya adalah pengertian lingkaran, bagian-bagian lingkaran, dan juga keliling dan luas lingkaran. Mungkin pertemuan pada hari ini sudah cukup untuk disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.